Tapi dokter Dan bukan jualan produknya dokter, produknya semua orang juga dokter jualan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam buat saudara-saudaraku semuanya sebangsa dan setanah air. Ini mohon maaf videonya saya skip. Kita sudah sama-sama saksikan dalam podcastnya Mas Uya Kuya bahwasanya Doktip menyatakan dia punya produk dan dia jualan produk dan dia pun juga terima endorse untuk menjual produk-produk orang lain. Nah, poinnya di sini bahwasanya apabila masyarakat Indonesia yang memang mengalami kerugian yang dijual sama Doktip terkait dengan produk dia, bisa juga melaporkan terkait dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 yaitu Undang-Undang Perlindungan Konsumen ya. Nah, adapun yang kedua bahwasanya Doktip sudah melaporkan DRL terkait dengan dua undang-undang yaitu Undang-Undang Kesehatan dan juga Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Nah, kalau yang Undang-Undang Kesehatan ini panjang kalau kita mau bahas karena ada aturan dan ada undang-undang, ada PP dan ada PMK-nya. Nah, tetapi di sini di dalam Undang-Undang UU PK yang dilaporkan oleh Doktip berkaitan dengan pasal 62 ayat 1, 8 ayat 1, 9 ayat 1 memang betul konsumen memang mempunyai kewenangan ataupun perlindungan hukum dan dilindungi oleh undang-undang. Nah, akan tetapi yang ingin saya juga jelaskan di sini ada di pasal 4, pasal 5 dan pasal 45 Undang-Undang UU PK. Apa itu? Bahwasanya kalau konsumen itu dapat dilindungi kalau memang betul dia menggunakan daripada produk tersebut. Nah, jadi konsumen itu dilindungi berkaitan dengan jasa dan juga berkaitan dengan produk yang tidak standar dan khasiat, itu memang betul dia dapat perlindungan. Akan tetapi di pasal 4-nya, apabila konsumen tidak menggunakan, dia tidak mendapatkan perlindungan tersebut. Nah, yang di pasal 5-nya, bahwasanya konsumen diberikan kewenangan dan berikan hak untuk membaca isi daripada produk dan komposisi daripada produk tersebut. Nah, disinilah hak daripada pihak konsumen. Akan tetapi apabila konsumen tidak membaca dan tidak memahami isi daripada produk tersebut, dia secara tidak langsung tidak dianggap sebagai konsumen. Nah, di pasal 45-nya menariknya bahwasanya dalam kerugian bolehlah seorang konsumen untuk mengajukan gugatan terkait dengan kerugian dia. Nah, akan tetapi kalau memang posisinya konsumen tidak mengalami kerugian, ya secara tidak langsung dia bukan sebagai konsumen dan itu tidak bisa diterapkan dia sebagai konsumen ya. Nah, disinilah poin yang memang saya sampaikan. Jadi kalau memang ada masyarakat Indonesia yang mengalami kerugian dengan penjualannya Doktip, dengan yang di-endorse sama Doktip ataupun produk-produk yang dijual sama Doktip, bisa mengajukan terkait dengan pasal-pasal yang dilaporkan Doktip untuk DRL. Nah, apabila laporannya Doktip yang masuk kemarin ini memang betul sudah masuk kepada ranah tersangka, akan tetapi saya mengedukasi dan memberi pemahaman hukum bagi masyarakat Indonesia supaya lebih melek hukum. Nah, jadi di situ ya poinnya. Mudah-mudahan masyarakat Indonesia bisa tercerahkan dan semakin melek hukum. Terima kasih, salam sehat, salam Indonesia.